Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga Anda, kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan jangan lupa Anda pemirsa untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa berita di koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu. Nah, ada sebuah berita di situ diberitakan bahwa ada sebuah klinik ya di Kota Cirebon namanya Klinik HDC. Ini merayakan hari ulang tahun yang ke-13. Nah, di pagi hari ini pun yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas, kita akan bincangkan mengenai 13 tahun Klinik HDC ya, Health Dental Care. Dan nanti akan saya tanyakan di usia yang ke-13 tahun ini pemirsa, baik dari sisi sejarah ya, dari sisi historis maupun kegiatan-kegiatan di acara hari jadi ataupun hari ulang tahun yang ke-13 beberapa hari yang lalu. Kemudian juga nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan apa itu klinik utama ya, kemudian keunggulan dari klinik utama itu apa saja, kemudian dari sisi fasilitas, keunggulan HDC klinik itu apa, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dengan CEO HDC Klinik Cirebon. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan ke pemirsa narasumber di pagi hari ini. Dan sebelum saya kenalkan, ini pemirsa saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Di koran Radar Cirebon pemirsa, Fitria Pamungkaswati sebut sudah siap. Ada pernyataan dari ini pemirsa pengacara dari Aviati ya, pembangkangan konstitusi katanya ya. Kemudian DPRD nekat paripurna. Nah itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian tim hukum Aviati, kasus Bukit Tinggi dan Cirebon sama, akhirnya dibatalkan. Itu pemirsa dari headline koran Radar Cirebon hari ini ya. Itu silakan Anda bisa membaca selengkapnya berita-berita yang lain di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis ya pemirsa, dari Kota Cirebon, ini pemirsa, stok aman tapi panik buying. Ini pemirsa, sulit sebar minyak goreng secara merata. Ya, pemerintah kota kaji pendanaan jembatan Sumur Wuni. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya. Kemudian Anda pun bisa membaca halaman-halaman lain ya di halaman Jawa Barat, kemudian aneka berita dan seterusnya. Dan berikut pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah, waspada pelanggaran berjamaah. Hari ini Fitria pimpin rapat paripurna usulan pergantian ketua DPRD Kota Cirebon. Ya, fraksi Gerindra yakin tak salahi ketentuan. Ya, aliansi Ormas dan LSM menggeruduk dewan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9
Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bahas, kita akan obrolkan tentang 13 tahun klinik HDC. Di sebelah saya ini pemirsa ada CEO HDC Klinik Cirebon, ada Dr. Hilda D. Syafi'i, biasa dipanggil dengan Bu Dokter ya. Selamat pagi Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Oh, oke. Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu Dokter ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung. Pemirsa bisa di line telepon 0231 48 2138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda baik melalui telepon interaktif maupun ke nomor WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. 13 tahun klinik HDC. Nah, kembali saya ke Bu Dokter nih ya. Bu Dokter, ini kan tentang HDC klinik ya. Nah, ini kalau kita kilas balik, kita tarik ke belakang, ini usia kan sudah 13 tahun nih ya, 10 tahun lebih nih, 1 dekade lebih nih ya. Nah, ini kalau mungkin pemirsa di rumah banyak yang atau ada juga yang ingin tahu ya, tentang kapan sih HDC klinik itu berdiri gitu. Kapan gitu Bu Dokter? Oke. Silakan Bu Dokter. Iya Kang Afif nuhunnya. Jadi pemirsa HDC Klinik ini awalnya berdiri di Januari 2009. 2009 Ya. Januari. Sebelumnya belum berwujud klinik. Jadi baru praktek pribadi. Baru praktek pribadi saat itu Januari 2009. Kemudian saya dibantu beberapa teman gitu kan yang bergabung. Awalnya dari 1 dokter, kemudian 2 dokter, 3 dokter. Kemudian akhirnya berdirilah sebuah klinik gitu. Nah, dari situ kita bisa sharing ilmu antara sama dokter, kita bikin tim. Alhamdulillah dari 3 dokter itu sekarang kita punya 11 tim dokter. Oh, sekarang tuh ya. Ya, itu awalnya ya. Awalnya, Tapi disepakati pada awal itu HDC klinik itu apa untuk umum saja atau khusus untuk spesialis untuk gigi saja? Gigi waktu itu atau bagaimana waktu itu? Dari obrolan itu. Oke, awalnya memang praktek dokter gigi. Oh, dokter gigi. Karena kita saya praktek pribadi. Nah, selanjutnya sekarang ini sudah melayani pasien umum juga karena kadang pasien inginnya one stop service, jadi di dalam ini bisa juga konsultasi umum seperti itu. Oh, jadi tapi buka untuk umum nggak gitu Bu Dokter? Khusus gigi? Oh, kita juga buka untuk umum. Oh, buka untuk umum juga ya. Tapi awalnya kan dikenal dengan HDC klinik ini gigi ya. Tapi sekarang umum. Klinik, jadi sebenarnya klinik gigi, tapi kita juga membuka poli umumnya seperti itu. Ya. Tentunya ini sudah berkembang ya. Jadi sekarang membuka umum juga. Kemudian alamatnya di mana sih? Dan letaknya di mana? Mungkin pemirsa di rumah juga kan ingin tahu juga ya. Ini HDC klinik. Ini alamatnya di mana? Letaknya juga di mana gitu Bu Dokter? Silakan Bu Dokter. Oke, klinik HDC ini letaknya di jantung kota Cirebon, di depan Balai Kota. Oh, di depan Balai Kota Cirebon. Di Jalan Siliwangi nomor 119 di situ. Gitu ya. Letaknya juga strategis. Alhamdulillah di sana. Bisa dijangkau oleh kendaraan umum atau mobil angkot yang lain ya, pokoknya strategis lah ya. Nah, itu pemirsa ya. Kemudian boleh diceritakan gitu ya. Ini awal mula ada berapa tim dokter sih gitu. Awal mula kemudian kan pertama klinik gigi, sekarang juga ada poli umum juga gitu ya. Bisa diceritakan awalnya gitu, Bu Dokter. Oke, ya itu tadi awalnya kan memang saya praktek pribadi gitu Oh, kan. awalnya di situ buka di situ ya. Ya, buka setelah praktek lulus dari pribadi, kuliah. Ya, lulus kuliah saya dulu di Puskesmas dulu. Saya PTT di Puskesmas Gunung Sari. Dari 2005 sampai 2009 saya di Puskesmas. Kemudian saya juga praktek di Nusindo Farma saat itu. 2009 saya praktek pribadi. Nah, dari situ dari praktek pribadi itu saya berpikir saya ingin membentuk tim gitu kan, membentuk tim yang satu visi gitu dengan tim-tim dokter. Nah, akhirnya terbentuklah klinik HDC gitu. Jadi mulai dari saya sendirian, kemudian dibantu 2 dokter, 3 dokter ya. Sekarang ya alhamdulillah 11 tim dokter, termasuk ada dokter umumnya 2 orang, jadi 13 dokter seluruhnya. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Pemirsa tentang cerita awal ya adanya HDC klinik ini, pendiriannya dari hasil diskusi tentunya. Ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya kan? Iya, karena biar bisa membagi waktu dan itulah sudah kita awal
Kalau bentuk tim itu kan untuk pasien lebih nyaman ya, karena kita satu tim gitu, satu tim yang solid. Gitu ya. Gitu. Oke, dan itu untuk menentukan, udahlah kita bikin klinik itu lama nggak gitu? Maksudnya dengan tim itu kan biasanya lama atau bagaimana gitu Bu Dokter ceritanya waktu itu? Nggak lama juga sih, karena waktu itu anak saya masih kecil-kecil tuh, jadi saya mikir saya kayaknya nggak mungkin harus praktek dari pagi sampai malam gitu kan, jadi saya harus yaitu membentuk tim gitu kan, harus membentuk tim yang prakteknya bisa bergantian, tapi kita punya satu visi misi yang sama gitu, satu pemikiran. Gitu Gitu, ya. iya. Oke, waktu itu mungkin, nah itu pemirsa tentang sejarah singkat ya tentang HDC Klinik. Ada pertanyaan juga nih Bu Dokter tentang saya juga mungkin juga pemirsa ya. Kenapa namanya itu HDC? Kenapa? Tapi tahan dulu ya. Oke, tahan dulu nih Bu Dokter dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di pagi hari ini saya masih bersama Dr. Hilda D. Syafi'i pemirsa. Ini CEO dari HDC Klinik Cirebon. Dan Bu Dokter, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya. Dan pemirsa di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silahkan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda juga. Ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS ya ke nomor yang ada di di layar kaca Anda pemirsa ya. Silakan. Saya menunggu Anda dan sudah ada satu WhatsApp yang masuk ya, nanti akan saya baca. Bu Dokter tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, kenapa namanya ini HDC gitu? Kenapa gitu Bu Dokter? Oke, sebenarnya kan nama saya kan Hilda Dahriana. Gitu Iya, kan. iya. Jadi awalnya mau Hilda Dahriana Klinik atau Hilda Dental Klinik, tapi saya pengennya lebih apa ya, dikemas lebih ke kesehatan gigi. Nah, jadi kita bikin Health Dental Care Clinic. Care Clinic itu. ya, tapi ke nama juga nyambung juga gitu ya. Iya HDC. Mungkin ada juga banyak yang mengira pasti Hilda D. Syafi'i Klinik atau apa kan, mungkin ada juga yang begitu ya Bu Dokter. Dan kemarin atau beberapa hari yang lalu ini baru saja menggelar hari ulang tahun ya. Hari ulang tahun. Hari ulang tahun yang ke-13 ya. Ini lulus SD. Iya. Kan udah 13 tahun ya. Ini catatan-catatannya tentu banyak ya. Tidak terasa sudah 13 tahun. Nah, ini kegiatannya apa saja waktu hari ulang tahun HDC Klinik ini yang ke-13 kemarin itu? Apa saja kegiatannya gitu Bu Dokter? Oke, kegiatannya bentuknya CSR dari kita gitu kan. CSR itu ada donor darah, kita bekerja sama dengan PMI Kota Cirebon, kemudian ada pemeriksaan gigi gratis, dan ada perlombaan mural. Jadi kita membuka untuk seniman-seniman Ciayu Maja Kuning untuk mengapresiasi dan mengekspresikan di dalam bentuk mural tentang kesehatan gigi. Tentang kesehatan gigi Ya. gitu ya. Dan perlu saya informasikan nanti pemirsa di segmen berikutnya juga bisa Anda saksikan gitu ya, bagaimana kegiatan di hari ulang tahun yang ke-13 itu ya. Nanti pemirsa bisa melihat penampilan dan berikut pemirsa ada tayangan dan tayangannya untuk Anda.
pemirsa ya, tayangan tentang bagaimana sih HDC Klinik ini, kemudian apa yang menjadi cita ya dari CEO dan juga termasuk manajemennya ya. Tadi Anda saksikan pemirsa, termasuk kegiatan-kegiatan di hari ulang tahun yang Acara 13 ya, di beberapa hari yang lalu. Nah, itu kegiatan tadi kan ada mural ya, donor darah, kemudian pemeriksaan gigi gratis. pemeriksaan gigi gratis. Bagaimana animo waktu itu? Maksudnya antusias ya pendaftar atau peserta lomba waktu itu gitu, Bu Dokter? Ya, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah peserta donor darah itu sekitar 30 orang saat itu gitu kan. Kemudian pemeriksaan donor darah tuh biasanya kan kalau donor darah nggak ada free pemeriksaan gigi gratis. Nah, kita semua yang donor darah kita kasih free pemeriksaan gigi gratis gitu. Jadi dan beberapa juga ada yang tidak donor darah, misalnya kayak pasien anak-anak itu ikut pemeriksaan gigi gratis juga. Jadi ini bedanya di acara kita tuh ada free pemeriksaan gigi gratis. Oh gitu ya. Jadi biasanya kalau donor darah ini nanti periksa gigi gratis. Ada juga yang hanya donor darahnya saja, tidak pemeriksaan gigi. Ada juga yang begitu ya. Di klinik kami karena acara ulang tahun, jadi setelah pemeriksaan donor darah kita ada kasih free pemeriksaan gigi gratis dan termasuk konsultasi dengan dokter-dokter yang ada. Oh, waktu itu berarti rangkaian acaranya berapa hari gitu Bu Dokter? Kita buat dalam 1 hari. 1 hari. Kita buat dalam 1 hari ya. Gitu ya. Dari pagi sampai sore ya? Pagi sampai sore, sampai jam 5 sore saat sampai itu. Sampai jam 5 sore. Ini dapat dibayangkan meriah sepertinya ya. Iya. Dan berarti waktu itu bagaimana? Klinik tetap melayani pasien atau bagaimana waktu itu di hari ulang tahun kemarin? Ya, jadi ada tim dokter yang tetap membuka pelayanan untuk umum, untuk pelayanan publiknya. Kemudian juga ada tim dokter yang sebagai panitia gitu. Jadi tetap melayani pemeriksaan gitu ya. biasa ya. Oke. Kemudian dalam perjalanan ke-13 tahun ini ya, apakah ada yang spesial ya? Apa ada yang spesial gitu? Oke, di titik 13 tahun ini berubah nih dari awalnya klinik Pratama. Klinik Pratama ya. Awalnya. Di 13 tahun ini kita resmiin menjadi klinik utama. Oh, sekaligus peresmian? Iya, klinik utama. Dan jangan-jangan di usia yang ke-13 tahun ini kado juga ya, menjadi klinik utama gitu maksud saya begitu. Iya. Itu ya mungkin yang catatan yang paling spesialnya mungkin itu ya. Di samping itu ada catatan lain nggak di usia yang ke-13 tahun ini? Selain dari klinik Pratama ke klinik utama kan, ada yang lain nggak Bu Dokter? Ya, menambah visi kita pingin melayani lebih baik lagi untuk seluruh masyarakat gitu kan, khususnya masyarakat Cirebon. Terus pelayanan yang terkomprehensif, dokter gigi spesialis dan dokter umum serta penambahan fasilitas sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan gigi, kesehatan gigi yang lebih baik. Itu ya. Dan itu kado spesialnya yang tadi saya sebutkan. Saya baca dulu ya. Ini sudah ada 2 WhatsApp yang masuk nih pemirsa ya. Saya baca dulu. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon Ibu Dokter yang ada di studio RCTV. Ini dari Pak Lani ya. Pak Lani ini dari Gegesik ya tepatnya. Ini dari Gegesik. Nah, ini memberikan pertanyaan kepada Bu Dokter. Maaf katanya ini baru nonton Selamat Pagi Cirebon di RCTV ya, baru nyetel katanya. Ingin saya tanyakan, kan tadi disebutkan bukan lagi sekarang itu bukan hanya gigi maksudnya yang melayani, tapi juga ada umum, maksudnya poli umum mungkin ya. Poli umum. Nah, ini umumnya yang bisa ditangani di HDC Klinik itu apa saja? Terima kasih ya. Kemudian terima kasih dan ada terusannya juga. Apakah juga ini melayani untuk pasien BPJS Bu Dokter? Terima kasih. Gegesik Kabupaten Cirebon ya. Ya, Pak Lani. Pak Lani ya. Satu lagi yang saya baca, kemudian langsung dijawab saja nanti ya. Oke, satu lagi. Ini Assalamualaikum SPC. Selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Mundu Pesisir. Mundu ya, di Mundu. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai gigi Bu Dokter ya, mengenai gigi. Nah, pertanyaan saya, apa betul bahwa gigi ketika sudah berlubang itu harus dicabut? Ya, itu harusnya dicabut. Kemudian pertanyaan saya, nah kalau di
klinik Bu Dokter, berarti HDC Klinik ya. HDC Klinik, nah itu bagaimana dengan cabut gigi katanya ya. Cabut gigi bisa tidak? Terima kasih. Ini dari Ibu Syarifah ya di Mundu Pesisir. Itu ada dua WhatsApp ya, dua pertanyaan yang masuk, nanti bisa dijawab usai jeda iklan. Ya, tahan dulu Bu Dokter dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan pendapat, kemudian juga pertanyaan, silakan Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaannya, bisa berinteraksi langsung ini via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Bu Dokter, tadi ada dua pertanyaan, ada satu lagi nih WhatsApp yang masuk. Saya baca dua ya tadi, ada Pak Lani di Gegesik dan Ibu Syarifah di Mundu Pesisir. Pak Lani menanyakan tentang di situ pelayanannya kan bukan hanya gigi ya, melayani umum. Nah itu apa saja katanya umumnya? Silakan Bu Dokter Hilda. Oke, terima kasih Pak Lani. Selamat pagi. Jadi klinik HDC juga melayani umum. Nah, kita punya dua tim dokter umum. Nah, tim dokter ini bisa melayani home service, gitu kan, home service. Terus imun booster. Jadi kalau ada suntik vitamin C, vaksin influenza. Apalagi ini sekarang lagi pandemi seperti ini ya. Jadi kita melayani seperti itu pemeriksaan umum biasa, juga telemedicine. Jadi kalau misalnya mau konsultasi dengan tim dokter kami, tim dokter umum, mungkin karena terbatas dengan efek pandemi ini bisa melakukan telemedicine dengan tim dokter kami gitu. Gitu ya. Iya. Itu Pak Lani tadi di Gegesik ya. Iya. Kemudian kalau Ibu Syarifah ini melayani gigi yang berlubang. Iya, berlubang. Itu katanya lebih baik itu dicabut, kemudian apakah juga melayani pasien yang BPJS? Silakan Bu Dokter Hilda. Iya Ibu Syarifah, jadi di Mundu ya? Di Mundu ya, Ibu Syarifah di Mundu. Jadi gigi berlubang tidak harus dicabut. Tidak harus dicabut. Jadi kita akan lihat lubangnya itu sampai mana. Jadi gigi itu kan ada batas, ada yang di terluar tuh email, ada dentin, ada saraf. Jadi kalau lubangnya masih di bagian permukaan, di bagian email, kita bisa langsung penambalan. Gitu, tanpa harus dicabut. Kalau misalnya sudah agak lebih dalam, kalau masih jauh dari sarafnya, bisa juga ditambah. Tapi kalau sudah kena saraf giginya, tapi permukaannya masih bagus, masih bisa nantinya ditambal, jadi kita bisa melakukan perawatan saraf. Jadi perawatan saraf gigi dulu, disembuhkan, dibersihkan semua infeksi-infeksinya, baru nanti ditambal permanen. Seperti itu. Gitu, jadi kita lebih baik ada giginya, kita lebih baik jaga. Kalau kecuali lubangnya sudah besar sekali, sudah tidak mungkin dilakukan penambalan, baru dilakukan pencabutan. Dan di klinik kami bisa lakukan perawatan saraf gigi, kita bisa karena kita punya dokter gigi yang kompeten dan juga dokter gigi spesialis khusus konservasi gigi. Itu ya. Iya. Itu, dan itu Bu Dokter ya yang ini lomba, itu apa kita ini Bu lomba Dokter? mural. Oh, mural ini. Ini waktu lomba mural kemarin. Nah, ini itu ada 10 seniman Kota Cirebon, Ciayu Majukuning sih Ciayu tepatnya. Majukuning ya. Dan itu pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca RCTV ya. Ini rangkaian kegiatan kemarin. hari ulang tahun yang ke-13 ya. HDC Klinik Cirebon pemirsa. Itu tadi ya tentang mural itu ya. Iya. Oke. Dan melayani pasien BPJS gitu Bu Dokter? Oke. Kami juga melayani pasien BPJS gitu kan. Jadi pelayanan BPJS kita pagi. Pagi itu dari jam 8 pagi kita sudah mulai buka sampai itu? siang. Iya, untuk pelayanan BPJS khusus giginya. Oh, gitu ya. Kita baru khusus gigi untuk BPJS-nya. Oh, khusus gigi. Ya, untuk BPJS-nya baru khusus gigi ya. BPJS ya, baik. Dan itu tadi ya pertanyaan saya itu yang mengenai kado terindah atau spesial ya di hari ulang tahun yang ke-13 ini, yaitu tentang kalau bahasa saya dalam tanda petik ya, naik kelas dari klinik pertama ke
utama gitu Kalau ya. bahasa kerennya rebranding. Iya, di branding ya, ya. Iya kan, Bu Dokter. Nah itu apa itu klinik utama gitu kan? Mungkin pemirsa sih tahu ini klinik aja kan. Iya. Padahal itu kan ada klinik pratama dan klinik utama. Apa klinik utama gitu Bu Dokter? Oke, jadi klinik utama ini selain dokter gigi biasa, dokter gigi umum juga ada dokter-dokter gigi spesialis, makanya disebut klinik utama. Oh, Gitu. jadi sekarang juga ada dokter gigi spesialis. Sudah ada, ya. Kita punya 4 tim dokter gigi spesialis, yaitu dokter gigi spesialis konservasi gigi yang melayani tadi perawatan saraf gigi, ada dokter gigi prostodonsia yang pembuatan gigi tiruan, ya. Terus ada dokter gigi spesialis perio, perawatan kesehatan gusi. Dan satu lagi dokter gigi spesialis ronsen, radiologi kedokteran gigi. Itu ya spesialisnya Iya, ya. Itu kalau klinik utama itu apa gitu? Maksudnya bisanya disebut klinik utama apa karena? Nah ini apa ini Bu Dokter nih? Oh, ini dalam rangkaian kemarin juga? Oh, ini rangkaian kemarin juga. Ini pemeriksaan gigi gratis. Oh. Tetap di kursi gigi, diperiksa seluruh giginya, dan dokternya juga mengedukasi apa yang harus dilakukan, treatment apa yang harus diterima sama pasien, gitu. Nah, ini juga ya? Ini rangkaian kemarin juga? Iya, ini donor darah ya? Iya, donor Ini darah. Kemarin lebih dari 10 atau 20? Banyak juga? Sekitar 30. Wah, banyak Iya. juga yang donor darah juga? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya, itu pemirsa masih dalam rangkaian kegiatan di hari ulang tahun yang ke-13 ADC Klinik Cirebon ya. Itu tadi ya Bu Dokter, klinik Pratama menjadi utama. Apakah juga ditandai dengan fasilitas alatnya lebih lengkap atau apa sih gitu Bu Dokter? Atau memang syaratnya apa gitu Bu Dokter? Oke, sebenarnya syarat utama klinik utama adalah ada dokter gigi spesialis, penanggung jawabnya dokter gigi spesialis. Nah, itu. Baik itu tambah juga kita fasilitas. Kita mempunyai ronsen khusus untuk gigi, panoramik, ada cefalometri, ada ronsen dental, dan ada yang khusus lagi kita punya ronsen 3D CBCT. Jadi kita kelihatan tulang dalam 3 dimensi, dan alhamdulillah Seci Ayu Maja Kuning baru di kita. Oh, baru di klinik, baru di HDC Klinik Ya, ada itu ya. Oke, jadi bisa dilihat ya. Iya, jadi selain digunakan untuk dokter gigi, juga bisa digunakan oleh dokter-dokter THT. Gitu, karena kita bisa kelihatan leher kepala selama 3 dimensi. Oke, dan itu memang salah satu keunggulan HDC Klinik mungkin salah satunya, atau klinik utama itu. Iya. Iya, dari jadi sisi alat pasien, mungkin ya. kalau misalnya harus diperiksa lebih menyeluruh, lebih komprehensif, tidak usah pindah tempat, di tempat kita langsung ada. Oh gitu ya, Iya. baik. Saya baca lagi nih, ada satu lagi WhatsApp yang masuk ya. Enggak. Oke, ini dari pemirsa di Kota Cirebon sendiri ya, Bu Dokter. Salam ya, SPC. Salam selamat pagi Cirebon ya. Ini dari ibu-ibu ya, ini dari Ibu Mimin di Jalan Diponegoro Kota Cirebon. Nah ini menanyakan berkaitan dengan persoalan gigi ya anak-anak ya, persoalan gigi anak-anak. Bisakah di HDC Klinik ya? Bisakah di HDC Klinik gigi anak-anak? Nah gigi anak-anak, maaf katanya ya, gigi anak saya yang kecil ini tidak rata katanya Bu Dokter ya, tidak rata. Nah itu bagaimana menurut Ibu Dokter? Nah ini ya, kemudian yang berikutnya masih Ibu Mimin. Nah kemudian dari ketika berbicara anak saya ini, maaf katanya ini mengeluarkan bau ya, bau. Nah itu bagaimana katanya Bu Dokter? Apa itu dari giginya, dari gusi atau dari apa? Ini terima kasih jawabannya. Belum dijawab, belum terima kasih. Silakan Bu Dokter Hilda. Iya, hatur nuhun Bu Mimin ya, Ibu dari Mimin, dari Cirebon. Jalan Diponegoro. Ya. Bu Mimin, jadi untuk gigi anak-anak di klinik kami bisa melayani gigi anak. Jadi gigi dari anak-anak, dari bayi itu bisa kita treatment sampai yang sudah lanjut usia juga gitu. Nah, tadi gigi yang berlubang ya. Ya. Untuk gigi anak-anak yang Iya, pokoknya yang gigi tidak rata. anak-anak. Oke. Gigi anak-anak Terus keluar bau tidak gitu ya. Oke. Jadi gigi anak-anak yang tidak rata, mungkin kalau anak-anak mungkin ada yang geripis atau apa. Iya. Jadi kita lihat kalau masih bisa ditambal, kita lakukan penambalan gitu. Kalau misalnya tidak ratanya itu karena posisi gigi dan sudah memungkinkan umurnya dilakukan pemasangan alat ortodonti, alat behel, itu kita lakukan pemasangan alat ortodonti. Nah tadi Bu Mimin bilang kalau misalnya ada bau tidak sedap ya, bau tidak sedap itu sumbernya ada 2.
gitu ya. Pertama dari faktor lokal, dari faktor mulut itu sendiri, yaitu gigi dan daerah sekitar mulutnya, dan satu lagi faktor sistemik dari dalam tubuh. Oke, kalau misalnya dari faktor lokal itu misalnya ada gigi yang berlubang, Itu ya. terus ada karang gigi Gusi atau katanya plak, bisa iya nggak, bisa. katanya Bu Dokter. Jadi dari gigi yang berlubang itu, dia itu kan tempatnya kuman ya, jadi dia akan menimbulkan bau yang kurang sedap lah ya. Nah, kalau misalnya dari faktor sistemik, misalnya di dalam giginya tidak ada gigi yang berlubang, tidak ada gusi berdarah, tidak ada peradangan gusi, biasanya dari misalnya ada punya penyakit mah gitu, atau penyakit-penyakit tertentu yang bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, pokoknya lebih lanjut, Ibu Mimin datang saja ke HDC Klinik Iya, ya. di Antos. Iya, untuk konsultasi Caket maksud dah saya. dari Ponorogo. Iya kan? Iya, dekat kan? Deket. Iya, iya. Oke, tahan dulu ya. Bu Dokter dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih mengundang Anda pemirsa kembali, silahkan untuk Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, kemudian juga pendapat Anda tentang HDC Klinik. Pemirsa bisa ke nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Silakan pagi hari ini yang sedang kita diskusikan tentang 13 tahun klinik HDC. Silakan Anda pemirsa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Dan Bu Dokter ya, ini masih tentang klinik utama tadi. Ini dari sisi fasilitas, kemudian keunggulan HDC Klinik itu apa sih gitu? Dari sisi fasilitas. Keunggulannya. Iya, apa karena alatnya atau karena fasilitasnya lengkap atau apa sih gitu? Keunggulannya yang pertama kita prakteknya dari pagi, dari tiap hari kita praktek sampai hari Minggu. Dari Senin sampai hari Minggu kita Hari Minggu buka? Kita buka sampai hari Minggu. Itu kan kali sakit gigi nggak nahan sampai hari Senin kan. Jadi Iya, kita buka biasanya juga ditahan. hari Minggu. Kan tahu sendiri kalau sakit gigi ya, sampai Mana tahan, iya berarti aduh. emosi. Iya. Jadi kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Terus kita punya tadi 11 tim dokter, 2 tim dokter spesialis yang on, terus ada 2 dokter umumnya gitu. Dan semuanya tim dokternya kita sudah samakan standarisasi gitu. Terus juga kita one stop service yang tadi saya sebutkan, kita punya fasilitas ronsen. Jadi pasien-pasien yang membutuhkan ronsen tidak harus pergi ke tempat lain, bisa di tempat kita. Nah, itu ya. Itu pemirsa ya. Kemudian dari pemirsa juga ini ada yang bertanya lagi nih, Bu Dokter, ini sama kalau ini dari Kedawung ya, tepatnya dari Desa Tuk ya. Desa Tuk ya, Desa Tuk Kecamatan Kedawung ini menanyakan, betul Bu Dokter apa yang disampaikan Bu Dokter tadi. Nah, ini Bu Dokter, ini acara apa juga nih Bu Dokter? Oh, ini masih sama, dalam rangkaian. Masih rangkaian ini, masih dalam pemeriksaan gigi. Pemeriksaan gigi ya. Kita pakai APD juga ini di sini ya. Nah, ini Bu Dokter, apa ini acara kemarin juga? Acara ini sepertinya acara yang waktu itu ya. Acara waktu. Jadi sebelum ini kita ada acara bulan kesehatan gigi nasional ya, waktu di bulan November. Ini ya. juga Bu Dokter. Nah, ini donor darah. Oh, donor darah itu pemirsa bisa Anda saksikan ya di layar kaca RCTV ya. Itu dalam rangkaian. Nah, ini Bu Dokter juga. Oke, ini jenis-jenis perawatan yang bisa kita tangani. Misalnya ini kan ada gigi yang hilang nih, gini kan, gigi yang hilang harus seperti apa gitu. Ada kan gigi palsu, ada yang lepasan, ada yang permanen. Nah, ini kita bikin yang permanen ini, yang fix, namanya disebut dengan bridge. Nah, itu pemirsa ya. Nah, ini juga sama ya. Ya, ini implan. Oh, apa itu implan itu? Implan itu jadi kita menggantikan gigi yang hilang gitu. Permanen sifatnya, jadi kita tanam titanium ke dalam tulang giginya. Tujuannya kan orang bisa habis dicabut gigi itu jadi kempot nih, gitu kan. Jadi dengan implan ini jadi menghindari jadinya kayak kekempotan itu, tulangnya tidak resop. Nah, ini implan juga. Nah, ini kita ada di klinik HDC. Ini termasuk salah satu keunggulan yang ada di klinik kami. Nah, itu gitu. Pemirsa ya. Ini salah Lebih satu nyaman dibanding yang salah lepasan. satu keunggulannya ini ya. Iya. Salah satu nilai keunggulannya. Nah, ini apa ini Bu Dokter?
Ya, ini juga implan juga, gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya udah ompong semua nih gigi palsunya kan, dok suka longgar. Nah, ini kita bisa tanam implan itu, jadi implannya nggak semua giginya. Jadi kita pasangnya seperti contohnya ada dua implannya, dia supaya untuk mengait, jadi supaya nggak gampang lepas. Gitu. Kalau bahasa Cirebon kayak kancing cetet. Iya. Ini juga sama gitu ya? Ya, ini misalnya gigi ada yang patah, apakah harus dicabut? Bisa nih nanti kita lakukan penambalan atau veneer direct atau indirect dengan porselen. Jadi perawatan saraf dulu baru dilakukan. Jadi tadi yang bilang kalau lubang harus dicabut tidak tentu harus dicabut. Iya, tadi ada pemirsa menanyakan dari Gegesik itu ya. Ya, tadi Bu Sarifah tanyakan ya. Iya, dari Mundu ya. Iya, dari Ibu Sarifah dari Mundu Mesisir tadi, dan pendapat dari orang di desa ya, umumnya kalau berlubang itu pasti harus dicabut katanya. Kalau tidak dicabut ini pasti akan kumat lagi, kambuh lagi, kan begitu Bu Dokter. Ya, tapi sebelum lubangnya besar, segeralah periksa ke dokter gigi. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Ini tadi ada pemirsa juga yang menanyakan ya dari Desa Tuk ya. Pak Mansur ini menanyakan, Bu Dokter kalau di luar jam poli, di luar jam poli maksudnya jam kerja ya, itu bisa tidak katanya ya ke HDC atau klinik HDC, Bu Dokter ya, karena kita tahu kadang kalau kita memiliki sakit gigi kan kita tidak tentu jamnya katanya Bu Dokter. Nah kadang di tengah hari ya, di tengah malam katanya di klinik HDC itu bagaimana ketika misal ya, karena ini anak saya juga kadang kambuh katanya giginya, ini bisa tidak katanya Bu Dokter? Pak Mansur ya, di Tuk ya, Desa Tuk. Halo Pak Mansur, jadi jam operasional kita dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, gitu kan, dengan semua tim dokternya selalu on ada. Kalau misalnya di luar jam itu, bisa kalau misalnya ada keluhan atau apa, bisa DM di IG klinik, itu di @hdc klinik, itu bisa DM. Jadi nanti kalau misalnya memang tidak terlalu malam atau ada tim dokter yang menjawab juga gitu untuk keluhannya, karena gigi itu prinsipnya harus segera ditindak. Gitu, dibandingkan kita harus minum obat, harus tujuannya di mana gitu, misalnya apakah harus ditambah, harus dirawat, nah gitu. Jadi biar besok paginya bisa nanti baru datang ke dokter gigi gitu. Untuk emergensinya bisa melalui konsultasi lewat DM di IG kita. Gitu. Itu ya. Oke, Bu Dokter, tentang pelayanan di HDC Klinik ya, treatment yang ada dan bisa dilakukan di HDC Klinik itu apa saja ya? Ini sudah dijawab tadi sebetulnya ya. Kemudian jenis pasiennya ada berapa sih di situ gitu Bu Dokter? Jenis pasien. Iya, jenis pasien gitu. Pasien ini kalau dibedakan ada pasien asuransi dan pasien umum asuransi, dalam arti di sini BPJS ya. BPJS kita pelayanannya pagi, untuk umum dari pagi sampai ke malam gitu. Ada umum gigi ya, dan umum maksudnya dokter umum biasa untuk kesehatan umum itu ada juga dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dari Senin sampai hari Minggu. Gitu ya, pokoknya dari pukul 8 pagi sampai 8 malam ya. Nah, itu HDC Klinik buka. Kemudian kategori pasien. Ya, misalnya tentang berasal dari domisili gitu misalnya, dari mana saja gitu misalnya. Kalau kategori itu dari anak-anak, kadang-kadang bayi atau balita sampai lansia kita layani. Kemudian kalau dari mana pasien-pasiennya datang? Alhamdulillah dari Ciayu Majakuning, terus dari kita juga dari luar, dari kayak Brebes. Ada juga? Alhamdulillah dari Sumedang, gitu beberapa pasien juga ada. Gitu ya. Karena itu tadi mungkin sudah 13 tahun HDC Klinik, klinik HDC, dan mungkin juga dari sisi fasilitas mungkin gitu ya. Kemudian ya karena klinik ya, apalagi nih klinik gigi, ini pemirsa pasti orang itu lihatnya ketika hasil ya, hasilnya mungkin banyak, hasilnya bagus, nanti ya dipercaya kan, karena ini membangun trust ya, kepercayaan itu susah loh Bu Dokter. Nah Bu Dokter bagaimana menjawab itu? Membangun trust kan? Iya, membangun kepercayaan. Pertama, membangun trust itu harus, saya selalu bilang ke tim tuh, kita kerja harus dari hati, gitu kan? Nah gitu ini kan? yang susah nih. Ya, dari hati. kita kerja harus dari hati, sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan kemampuan kita,
Jadi jangan paksakan, terus juga kan dengan kemampuan dari pasien gitu. Gitu. Jadi kalau bekerja dari hati, insya Allah kerjanya juga akan lebih baik gitu. Gitu. Setulus hati ya. Setulus hati. Apapun kalau setulus hati Setulus, ya. iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Itu yang Bu Dokter selalu sampaikan ke tim itu berkaitan dengan membangun trust itu, kepercayaan ya. Karena itu tadi yang disampaikan Bu Dokter, pasien ini bukan hanya dari Ciayu Manjakuning, melainkan dari Sumedang, dari Brebes juga gitu ya. Dan tentunya kan hadiah spesialnya itu tadi, klinik Pratama menjadi klinik utama gitu ya. Dan Bu Dokter ya, ini berkaitan dengan masih di hari ulang tahun yang ke-13 ini. Dan kemarin itu di beberapa hari yang lalu, di hari ulang tahun yang ke-13, apakah juga kegiatan yang sosialnya selain pemeriksaan gigi gratis, ada lagi nggak gitu selain itu? Sebenarnya ini acara kemarin yang di bulan Januari itu ada rangkaiannya dari bulan November kita. Oh gitu. Rangkaiannya beberapa bulan yang lalu? Iya, dari rangkaian itu dari bulan November kita bikin acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Di sana kita ada talk show tentang kecantikan itu tidak hanya wajah, dari gigi, terus kecantikan dari yang hati, pikiran, mind gitu kan. Inner dari inner beauty, inner beauty dalam arti pikiran yang positif. Nah, itu kita bikin juga acaranya. Talk show ya. Kemudian kita bikin acara kayak lomba mewarnai. Kemudian pasti anak-anak. Iya, lomba mewarnai, lomba gigi sehat gitu. Ya itu sebenarnya itu rangkaian acara dari bulan November. Oh, rangkaiannya itu ya. Dan puncaknya kemarin itu puncaknya ya. Kemarin, beberapa hari yang lalu. Dan pemirsa perlu saya sampaikan bahwa saya dengan Dr. Hilda ini tidak memakai masker, tentunya kami sudah melalui protokol kesehatan yang ketat ya. Dan pemirsa masih ada beberapa menit lagi ke depan, saya masih membuka Anda. Silakan pemirsa yang ingin bergabung, ingin berkonsultasi ya mengenai gigi dan seterusnya, silakan Anda bisa sampaikan langsung ke nomor WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya masih membuka Anda kembali ya untuk bergabung, memberikan Anda kesempatan untuk berkonsultasi berkaitan dengan gigi, kesehatan gigi dan seterusnya. Dan saya sekali nih Bu Dokter, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya Bu Dokter. Dan sebelum saya tutup, Bu Dokter silakan closing statement, pesannya apa singkat saja untuk pemirsa di rumah, silakan. Oke, pemirsa Selamat Pagi Cirebon. Dalam pandemi ini saya minta untuk kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Jadi kalau misalnya tidak perlu keluar rumah, tetap di rumah. Jangan lupa yang tadi saya sebut 5M itu, tetap sehat. Kemudian kalau misalnya mau membutuhkan pemeriksaan gigi, silakan datang ke klinik kami di Jalan Siliwangi 119 Cirebon, tepatnya di depan Balai Kota Cirebon. Nah, itu pokoknya jalan strategis pemirsa, mudah dijangkau. Oke. Terima kasih nih Bu Dokter ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih ya untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan pendapat Anda, pertanyaan juga. Ya, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.